Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ashabul Kahfi. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara berjualan pulsa dan lain-lain untuk pemula ataupun konter pemula. Nah, sebentar saya akan menjelaskan sedikit pengalaman saya saat berjualan pulsa. Kemudian yang kedua, apa-apa saja yang perlu dipersiapkan jika kita ingin berjualan pulsa. Dan yang ketiga, tentunya aplikasi apa yang saya gunakan untuk berjualan pulsa dan lain-lain. Nah, baik, namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe, like video ini agar supaya saya semangat membuat video-video ke depannya. Tanpa berlama-lama lagi, kita intro dulu. Baik, yang pertama, saya akan sedikit bercerita kepada teman-teman pengalaman saya saat berjualan pulsa. Nah, sebenarnya saya mempunyai hal baik dan hal buruk pada saat berjualan pulsa ya teman-teman. Nah, jadi saya akan menceritakan hal baiknya dulu. Nah, untuk berjualan pulsa, token listrik, paket data dan lain sebagainya, saya rasa ini menjadi usaha yang bagus ya teman-teman, karena teman-teman tidak perlu khawatir modal teman-teman akan tertahan, pasti akan laku. Jadi tinggal teman-teman bagaimana mempromosikan produk teman-teman ke lingkungan sekitar teman-teman. Kemudian untuk usaha pulsa, berjualan pulsa, paket data, token listrik, voucher game dan lain-lain. Nah, ini seakan sudah menjadi kebutuhan pokok ya teman-teman bagi kebanyakan masyarakat sekarang ini, karena tidak terlepas dari sosial media. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi usaha konter pulsa atau misalnya berjualan pulsa itu saat ini masih menjanjikan. Nah, baik, kemudian yang kedua, saya ingin menceritakan hal buruknya. Nah, baik, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa aplikasi pulsa di Play Store itu ada banyak sekali ya teman-teman. Ada banyak sekali pilihan aplikasi pulsa yang bisa teman-teman pilih atau yang bisa teman-teman gunakan. Nah, namun baiknya teman-teman bisa memilih yang mana teman-teman akan gunakan. Buruknya, teman-teman akan kesulitan mendapatkan aplikasi yang betul-betul bagus, karena menurut pengalaman saya sudah beberapa kali mendapatkan aplikasi pulsa yang kurang bagus. Kenapa saya katakan kurang bagus? Nah, jadi ada beberapa kategori ya teman-teman. Yang pertama, customer service-nya itu lambat, kemudian transaksinya itu lambat juga, lama. Nah, kemudian deposit saldonya itu juga yang lama. Nah, sehingga ini bisa mengurangi pelayanan di konter saya. Nah, jadi ada beberapa aplikasi yang saya temukan seperti itu. Pernah saya mengirimkan kepada pelanggan pulsa ya teman-teman, itu kategori transaksinya itu masih dalam proses dan itu memakan waktu berjam-jam. Nah, di mana pembeli itu sudah menunggu. Nah, jadi saya tidak enak sekali kepada pembeli untuk membuatnya menunggu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian ada beberapa hal lagi yang saya alami, seperti misalnya depositnya itu pada saat pengisian saldo atau pengisian modal ke aplikasi, ya kurang lebih seperti itu lama sekali masuk. Nah, dan ada juga yang tidak masuk. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Itu sedikit pengalaman buruk saya pada saat berjualan pulsa. Kemudian pengalaman didasarkan dengan kesalahan saya. Nah, biasa juga kita salah kirim. Nah, jadi seperti itu. Misalnya salah satu nomor saja, itu pulsa akan terkirim ke nomor lain sehingga kita bisa rugi. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, baik, pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman saya. Nah, sebaiknya teman-teman hati-hati dalam memilih aplikasi pulsa yang akan teman-teman gunakan. Usahakan pilihlah aplikasi yang customer service-nya atau KCS-nya itu responnya baik, kemudian depositnya baik, kemudian transaksinya itu tidak lama. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, baik, jadi sedikit cerita saya tentang pengalaman saya pada saat berjualan pulsa. Nah, yang kedua,
apa-apa saja yang perlu dipersiapkan jika teman-teman memutuskan untuk berjualan pulsa. Nah, menurut saya hal yang perlu dipersiapkan jika kita ingin berjualan pulsa itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, kita membutuhkan smartphone. Yang kedua, kita membutuhkan kuota internet. Dan yang ketiga, kita membutuhkan modal. Saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, itu kita membutuhkan smartphone. Nah, kalau ada yang bertanya, smartphone seperti apa? Sebenarnya, aplikasi pulsa itu ukurannya tidak berat alias ukurannya kecil. Sehingga smartphone itu tidak dituntut untuk memiliki spesifikasi yang bagus. Nah, jadi smartphone yang harganya 1 juta, 2 jutaan itu sudah cukup untuk menjalankan aplikasi pulsa. Nah, jadi yang pertama smartphone, kemudian yang kedua itu adalah kuota internet. Nah, baik, jadi untuk menjalankan aplikasi pulsa itu membutuhkan kuota internet ya teman-teman. Nah, kalau ada yang bertanya apakah memakan kuota internet yang banyak, jawabannya tidak. Nah, sama seperti aplikasi-aplikasi ringan seperti WhatsApp. Nah, itu tidak membutuhkan kuota internet yang banyak seperti YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Jadi, kita hanya membutuhkan sedikit kuota internet yang jelas ada untuk menjalankan aplikasi pulsa tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, nah itu ada modal. Nah, kalau teman-teman bertanya sebenarnya berapa sih modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha berjualan pulsa? Nah, jawabannya ini mengacu kepada aplikasi yang saya gunakan ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman bertanya seperti itu, saya bisa menjawab modal yang digunakan jika ingin berjualan pulsa untuk pemula itu bisa dimulai ataukah minimal Rp10.000. Ya, teman-teman tidak salah dengar, Rp10.000 teman-teman sudah bisa berjualan pulsa. Nah, baik, jadi sebentar saya akan menyebutkan aplikasi yang saya gunakan. Jadi aplikasi yang saya gunakan itu minimal untuk memulai usaha pulsa itu 10.000 ya teman-teman. Nah, minimal modal yang bisa kita gunakan itu 10.000. Jadi berbeda dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Itu ada minimal top up-nya itu sebanyak 50.000, ada juga yang 100.000 dan ada juga yang di atasnya. Nah, baik, jadi aplikasi yang saya gunakan ini sangat cocok bagi teman-teman istilahnya yang ingin berjualan pulsa di rumah ataukah tidak membuka toko ataukah usaha, ingin berjualan sambil kuliah misalnya dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa melakukannya. Nah, baik, jadi kalau teman-teman bertanya modalnya itu bisa dimulai dari Rp10.000. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian baik, yang ketiga, aplikasi apa yang saya gunakan untuk berjualan pulsa. Nah, seperti teman-teman yang lihat di samping saya, nah jadi nama aplikasinya itu adalah Kioski ya teman-teman. Nah, logo aplikasinya itu seperti ini, warna orange, kemudian ada logo Q. Nah, di tengah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Aplikasinya tersedia di Play Store dan bisa di-download secara gratis bagi teman-teman yang tertarik ataukah berminat untuk menggunakan aplikasi ini untuk berjualan pulsa, token PLN, voucher game, tagihan PPOB, dan masih banyak lagi layanan-layanan yang disediakan oleh aplikasi ini. Nah, mengapa saya memilih aplikasi ini? Salah satu alasannya, beberapa alasannya, karena hal-hal buruk yang saya rasakan di pengalaman saya tadi itu, pengalaman-pengalaman buruk tidak saya rasakan di aplikasi ini, dimana CS-nya atau customer service-nya itu bagus, ramah, kemudian cepat, kemudian deposit saldo atau top up saldonya itu cepat, kemudian beragam, kemudian transaksinya juga cepat. Nah, kemudian jarang jarang mengalami gangguan atau maintenance. Kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi, jika teman-teman berminat atau tertarik, silakan di-download di Play Store secara gratis. Nah, untuk panduan lengkapnya bagaimana cara menggunakan aplikasi ini, mulai dari cara pendaftarannya, cara penggunaan, cara top up saldo ataukah deposit saldo, kemudian cara melakukan transaksi, beberapa transaksi itu akan saya buatkan video terpisah ya teman-teman. Jadi akan saya upload setelah video ini.
Nah, baik kurang lebih seperti itu. Jadi semoga video ini bermanfaat, semoga bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk memilih aplikasi yang teman-teman gunakan pada saat memulai berjualan pulsa. Nah, saya rasa semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.